Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Jailani dengan NIM 11920601119 dari kelas 5C Program Studi Pendidikan Biologi. Kali ini saya akan melakukan praktikum mengenai refleks pada tendon manusia, mata kuliah Fisiologi Hewan. Nah, sebelum kita beranjak pada praktikum, marilah kita ketahui apa itu gerak refleks. Gerak refleks adalah gerakan yang dilakukan tanpa sadar dan melakukan respon setelah adanya rangsangan. Gerak refleks terjadi apabila rangsangan yang diterima oleh sel saraf sensori langsung disampaikan oleh neuron perantara atau neuron penghubung, menurut Wulandari tahun 2009. Ciri refleks adalah respon yang terjadi berlangsung dengan cepat dan tidak disadari. Sedangkan lengkung refleks adalah lintasan terpendek gerak refleks. Neuron konektor merupakan penghubung antara neuron sensorik dan neuron motorik. Jika neuron konektor berada di otak, maka refleksnya disebut refleks otak. Jika terletak di sumsum belakang, maka refleksnya disebut refleks tulang belakang. Gerakan pupil mata yang menyempit dan melebar karena terkena rangsangan cahaya merupakan contoh refleks otak, sedangkan gerak lutut yang tidak disengaja merupakan gerak sumsum tulang belakang. Adapun tujuan praktikum kali ini yaitu untuk mempelajari reaksi-reaksi pada beberapa bagian tubuh sebagai akibat dari rangsangan. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu alat yang digunakan senter, handphone, alat berat. Di sini saya menggunakan palu, kursi, botol air minum, dan kaca. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu anggota tubuh praktikan sendiri, diantaranya mata, lutut, mulut, telapak kaki, dan telapak tangan. Tutuplah mata selama 1-2 menit, kemudian buka mata dengan cepat dan perhatikan bentuk pupil. Refleks pupil dengan tiba-tiba. Perhatikan respon pupil, kornea, dan kelopak mata ketika mata disinari cahaya. Refleks akomodasi pandang. Hadapkan mata pada benda, dekatkan dan jauhkan, lalu perhatikan pupil. Refleks menelan. Telan air ludah, kemudian minum air dan ulangi menelan. Refleks telapak tangan. Jatuhkan benda pada telapak tangan, lalu perhatikan refleks telapak tangan terhadap benda tersebut. Refleks patella. Duduki kursi dengan kaki menggantung, lalu tepuklah patella atau legumen, ulangi 1 kali lagi untuk objek baca. Refleks telapak kaki. Gelitiki telapak kaki, lalu perhatikan refleks pada jari kaki. Bersin. Mengamati aksi yang terjadi waktu bersin, kelopak mata, bahu, leher, dan kepala. Hasil dan pembahasan yang pertama pada refleks pada pupil, di mana dengan mata ditutup selama 1-2 menit, respon yang ditimbulkan pada pupil melebar. Nah, melebar atau mengecilnya pupil terjadi secara otomatis akibat saraf pada mata. Dalam kondisi minim cahaya, pupil akan membesar sehingga lebih banyak cahaya yang sampai ke retina untuk menunjang penglihatan. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Idel tahun 2000.
menyatakan bahwa mata berusaha untuk mengumpulkan cahaya kembali setelah lamanya ditutup, sehingga pupil mata akan membesar. Selanjutnya, refleks pupil dengan tiba-tiba, di mana perlakuan yang dilakukan yaitu mata disinari cahaya menggunakan senter, dan respon yang terjadi pupil mengecil, kornea mengedip, kelopak mata menutup. Nah, apabila cahaya yang masuk ke mata cukup terang, maka pupil akan mengecil. Hal ini bertujuan untuk menghalangi atau mengurangi cahaya yang masuk agar tidak terlalu banyak. Karena cahaya yang disinari sangat terang dan secara cepat, maka pupil akan mengecil, kornea mengedip, dan kelopak mata menutup. Refleks akomodasi pandang, di mana perlakuan yang dilakukan yaitu mata dihadapkan pada benda dekat dan benda jauh. Respon yang dihasilkan, benda jauh, ketika benda dekat, pupil mengecil. Selama mata melihat jauh, tidak terjadi akomodasi. Semakin dekat objek yang dilihat, maka semakin kuat mata berakomodasi. Daya akomodasi ini tergantung kepada umur. Semakin tua usia, maka semakin menurun juga daya akomodasinya. Hal ini disebabkan kekenyalan daya elastisitas lensa semakin berkurang. Refleks menelan, di mana perlakuan yang dilakukan yaitu menelan air ludah, kemudian minum air. Respon yang ditimbulkan yaitu menelan air lebih mudah dibandingkan menelan air ludah. Menelan ludah terasa tersendat, sedangkan saat menelan air minum, air dapat secara lancar masuk ke dalam tenggorokan. Menurut Isnaini tahun 2006, halaman 61, hal ini terjadi karena air liur bersifat agak lengket seperti gel, sehingga sangat sulit ditelan secara cepat, sedangkan air minum bersifat cair, sehingga mudah ditelan secara cepat. Refleks telapak tangan, perlakuan yang dilakukan yaitu benda dijatuhkan pada telapak tangan, di mana benda yang saya pakai yaitu palu. Respon yang ditimbulkan, telapak tangan menghindar. Gerakan telapak tangan yang menghindar ini merupakan gerakan refleks. Menurut Junqueira tahun 1995, hal ini dikarenakan manusia memiliki sistem saraf yang mana saraf-saraf tersebut dapat menghantarkan stimulus ke otak sehingga menimbulkan respon. Refleks patella. Perlakuan yang dilakukan yaitu duduk di tempat yang tinggi dengan kaki menggantung. Adapun respon yang ditimbulkan, patella mengangkat. Refleks patella merupakan refleks monosinaps karena dalam lengkung refleksnya hanya ada satu sinaps. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ville tahun 1999 yang menyatakan bahwa gerak refleks merupakan salah satu jenis refleks yang paling sederhana, disebut monosinaptik karena hanya terdapat satu sinaps antara neuron sensori dan neuron motorik. Refleks telapak kaki. Perlakuan yang dilakukan yaitu telapak kaki digelitiki. Respon yang ditimbulkan, telapak kaki menghindar dan jari menekuk. Sensasi geli adalah suatu respon terhadap sentuhan pada salah satu bagian tubuh yang dapat menimbulkan gerak refleks atau gerak tidak disadari. Menurut Strin tahun 1972, sensasi geli terjadi akibat adanya rangsangan pada reseptor sentuhan dan reseptor nyeri di kulit. Refleks bersin. Perlakuan yang dilakukan yaitu bersin. Adapun respon yang ditimbulkan yaitu kelopak mata terpejam, bahu mengangkat, leher menurun, dan kepala menunduk. Gerakan-gerakan yang dilakukan pada saat bersin seperti yang telah disebutkan merupakan suatu ekspresi dari gerak refleks saat bersin. Menurut Isnaini tahun 2006 menyatakan bahwa depolarisasi yang timbul hanya pada bagian yang dirangsang yang dinamakan depolarisasi lokal. Pada bagian tersebut terbentuk arus lokal. Apabila rangsangan yang diberi cukup kuat, arus lokal yang timbul pada membran yang terdepolarisasi akan merangsang membran di sebelahnya yang masih dalam keadaan istirahat.